Mencuci tangan 6 langkah menurut prinsip PI. Pertama, kita pastikan agar mengelung lengan baju kita sampai ke siku. Kemudian pastikan bahwa di tangan sudah tidak ada perhiasan ataupun aksesoris seperti jam tangan yang menempel. Kemudian, pertama, kita nyalakan keran, basahi tangan, lalu ambil sabun secukupnya, putar telapak tangan searah jarum jam, kemudian punggung-punggung tangan dan sela-sela jarinya, lalu telapak tangan dengan sela-sela jari, kemudian buku-buku jari, lalu ibu jari, lalu kuku-kuku jari yang terakhir, dan bilas tangan sampai ke siku. Lalu ambil tisu secukupnya, buang kepada tempat sampah. Dan tutup keran. Selanjutnya kita akan menggunakan APD. Pertama, kita ambil gaun, kita buka, jangan sampai pegang bagian dalamnya yang terlalu banyak. Kita tutup bagian atasnya. Selanjutnya kita ikat. Lalu selanjutnya kita menggunakan topi kepala. Kita menggunakan masker. Kemudian menggunakan pensil. Dan selanjutnya kita menggunakan hand scoot. Yang pertama kita ambil bagian dalamnya. Lalu bagian luar yang kita pegang sekarang. Baik, pemasangan APD sudah selesai. Assalamualaikum Ibu. Ya Ibu, waalaikumsalam. Baik Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bidan Rafa yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini dengan Ibu siapa? Ibu Anggi, Ibu. Baik Ibu Anggi ya. Kalau begitu, Ibu tadi baru saja melahirkan ya Bu ya? Betul. Alhamdulillahirrahmanirrahim, persalinannya lancar. Bayinya juga sehat ya Ade ya? Lucu Sehat, banget Ibu. kayak mamahnya. Nah Ibu, tadi sebelumnya saya sudah melihat ya Bu ya, bahwa ternyata ada robekan pada jalan lahir Ibu. Jadi nanti kita harus menjahitnya Bu ya. Iya Ibu. Tapi Ibu tidak usah khawatir, karena nanti kita akan menggunakan obat bius. Jadi Ibu nanti tidak akan terlalu terasa sakit kok Bu ya. Iya. Tidak apa-apa ya Bu. Tidak apa-apa Bu. Apa Ibu setuju? Setuju Ibu. Baik, kalau begitu di sini saya ada satu persetujuan. Iya. Ibu bisa baca terlebih dahulu mengenai tindakan-tindakan yang akan saya lakukan kepada Ibu. Jika Ibu setuju, bisa tanda tangan Di sini ya Bu ya, tanda Iya. tangannya. Baik. Sudah Kalau Ibu. begitu saya tanda tangan di sebelah sini ya Bu ya. Iya. Nah baik, kalau begitu sekarang saya akan mempersiapkan peralatan yang terlebih dahulu ya Bu ya. Baik Ibu. Ibu bisa tunggu sebentar, permisi Ibu. Iya. Menutup sampiran untuk menjaga privasi klien. Alat dan bahan untuk penjahitan perineum. Di dalam baki ada informed consent, kemudian di bak instrumen terdapat kasa steril, nal puder, gunting benang, pinset anatomis dan pinset chirurgis, dan juga ada jarum dan benang. Kemudian di bak instrumen satunya lagi ada handscoon steril, kemudian ada catgut chromik ataupun benang dan jarum jahit yang sudah menyatu, kemudian ada aqua bides, kom yang berisi kapas DTT, ada lidocaine, lalu spuit 5 cc, kemudian lampu sorot. Selanjutnya di bak yang kedua ada alas bokong untuk ibu, ada bengkok atau nirbecken, dan ada hecting pad. Lalu ada larutan klorin, tempat sampah non medis, tempat sampah medis, dan safety box. Selanjutnya kita mempersiapkan peralatan. Kita buka terlebih dahulu
semua bak instrumen. Kemudian tomnya juga dibuka. Lalu selanjutnya kita ambil spuit. Kita buka spuitnya. Kita letakkan pada bak instrumen. Kita gunakan bungkusnya untuk mematahkan lidocaine. Nah, baik, nanti kita patahkan. Kita buang ke safety box. Dan bungkusnya di tempat sampah non medis. Selanjutnya kita letakkan lidocaine di tempat yang aman. Kita buang ke tempat sampah non medis. Permisi Ibu. Iya Ibu. Baik Ibu, saya sudah selesai mempersiapkan peralatannya ya Bu ya, dan juga sudah cuci tangan. Sekarang kita akan mulai tindakannya ya Bu ya. Nah, Iya, Bu. sebelumnya saya buka selimutnya dulu, maaf ya Ibu ya. Maaf Ibu, dibuka dulu. Nah, Ibu bisa diangkat kakinya, ditekuk ya, seperti ini. Step-step. Rapihkan ya. Sudah. Lalu atur dengan posisi litotomi. Selanjutnya saya akan menggunakan alas di bokong Ibu ya Bu ya. Iya Ibu. Nah, yaitu kita gunakan alas segitiga. Nah, baik Ibu, bisa diangkat bokongnya. Nah, sudah rapi. Selanjutnya kita akan memasang dan mengatur lampu sorot agar nanti saat penjahitan vulva dan perineum terlihat. Letakkan secara ergonomis agar terang dan tepat mengenai perineum dan vulva. Selanjutnya kita menggunakan satu sarung tangan terlebih dahulu, yaitu handgun steril. Kita ambil bagian dalamnya. Selanjutnya kita ambil spuit menggunakan teknik one hand. Kita buka tutup spuitnya. Lalu kita akan mengisi lidocaine 2% seperti ini. Lalu baru bisa kita pegang dengan tangan kiri sampai habis. Nah, saat sudah semuanya, kita buang ke safety box. Kemudian kita isi menggunakan aqua bides 2 ml juga. Jadi perbandingannya 1:1 karena lidocaine yang 2%. Kita masukkan. Kita isi sampai sudah, kita taruh. Kemudian kita paskan dosisnya. Buang gelembung-gelembung. Jika ada gelembung-gelembung. Nah, sudah selesai. Kemudian kita tutup kembali. Kita taruh di bak instrumen. Selanjutnya kita melengkapi pemakaian handscoon, yaitu kita gunakan yang satu lagi. Dan sebelah kiri kita pegang bagian luar karena sudah steril. Sudah selesai. Selanjutnya kita akan membersihkan luka dari darah sambil menilai juga sejauh mana robekannya. Ibu maaf ya, saya lap-lap dulu ya Ibu ya. Kita bersihkan dari darah dulu. Kita sambil menilai, oh ini ternyata lukanya itu derajat 2 atau robekannya terjadi pada mukosa vagina dan otot perineum. Setelah selesai dibersihkan darah dan menilai luka kedalamannya, kita buang pada bengkok. Nah, baik Ibu, selanjutnya saya akan menyuntikkan obat bius ya Bu ya. Kita melakukan anestesi lokal. Kita buka. Selanjutnya kita pastikan lubang ujung jarum ada di atas, yaitu 45 derajat. Kita lakukan aspirasi. Kemudian kita dorong jarumnya. Nah,
baik, sebelahnya lagi. Ibu tarik nafas ya Ibu ya, maaf kalau agak kurang nyaman. Baik Ibu, saya akan menyuntikkan satu lagi. Tarik nafas Ibu. Lalu kita lakukan aspirasi. Dan kita dorong. Nah, setelah selesai, selanjutnya kita buang ke safety box. Nah, baik Ibu, selanjutnya kita tunggu 1-2 menit terlebih dahulu untuk menunggu obat biusnya bereaksi. Nah, setelah sudah 1-2 menit, kita akan mengeceknya menggunakan pinset chirurgis. Baik Ibu, coba ya Bu ya, kalau sakit bilang ya Bu ya, saya tekan-tekan terlebih dahulu. Sakit nggak Ibu? Enggak. Nah, baik, kalau sudah tidak sakit, berarti tandanya sudah bereaksi ya Bu ya, obat biusnya. Kalau tidak dibengkok, selanjutnya kita melakukan teknik penjahitan. Pertama kita akan melakukan teknik jahit telujur pada luka bagian dalam Ibu. Kita ambil. Lalu setelah selesai, kita buang pada bengkok. Kemudian kita ambil klemnya. Dan kita ambil pinset anatomis.
Selanjutnya kita akan melakukan teknik jahit satu-satu yang di bagian luka luar ibu, yaitu sebanyak 3 jahitan. Buang ke safety box. Lalu taruh di bengkok. Nah, baik Ibu, sekarang bisa diluruskan kembali Ibu kakinya. Iya. Nah, baik. Saya tutup lagi ya Bu ya selimutnya. Kita rapikan kembali klien. Selanjutnya penjahitan sudah selesai dan kita akan merapikan peralatannya. Ambil bengkok. Kita taruh dalam keadaan terbuka, dilakukan klorin. Kemudian di tempat sampah medis, rasa yang tadi sudah terkena darah Ibu. Kemudian juga taruh di saluran klorin dalam keadaan terbalik. Selanjutnya bak instrumen kita taruh di larutan di tempat sampah medis. Kemudian larutan klorin dalam keadaan terbuka dan bak instrumen dalam keadaan terbalik. Selanjutnya kita mencuci tangan di larutan klorin dan membukanya dalam keadaan terbalik. Permisi Ibu. Ya Ibu. Baik Ibu, saya sudah membereskan peralatannya ya Bu ya. Baik Ibu, penjahitannya sudah selesai Ibu, alhamdulillah. Nah, nanti kalau misalnya reaksi obat biusnya sudah habis, mungkin nanti Ibu akan merasa sedikit tidak nyaman ya Bu ya. Iya Ibu. Gak apa-apa, sedikit doang. Nah, untuk cara penanganannya tersendiri, pertama Ibu bisa jaga kebersihan kewanitaan Ibu. Bisa dibersihkan dengan air ya Bu ya. Iya. Nanti bersihkannya dari arah depan ke belakang Ibu. Baik Ibu. Jaga agar tetap kering terus ya Bu ya, jangan dalam keadaan lembab. Misalnya udah
basah celana dalamnya juga bisa langsung diganti ya Bu. Iya Ibu. Nah, baik, yang selanjutnya, kemudian misalnya ingin membersihkan kewanitaannya, Ibu juga harus jaga kebersihan tangan Ibu. Sebelum membersihkan ya Bu ya. Iya, jadi tangan Ibu juga harus bersih, tangan Ibu juga harus bersih sebelum membersihkan kewanitaannya. Iya. Nah, lalu yang ketiga juga ada untuk agar Ibu sering mengganti pembalut ya Bu ya, minimal 2-4 jam sekali Ibu bisa langsung ganti. Agar tidak terlalu lembab dan juga kan bisa mencegah dari infeksi ya Bu ya. Iya Ibu. Lebih sering diganti, lebih jadi selalu bersih seperti itu. Dan yang keempat juga ada Bu, Ibu jangan dipakaikan ramuan herbal ya Bu ya, area kewanitaannya. Cukup pakai air saja ya Bu ya. Nah benar, kan ada ya yang misalnya mitos-mitos ataupun Ibu suka dengar nih, kalau bekas jahitannya itu harus dipakein obat-obat herbal, daun-daunan atau apa ya. Itu jangan Ibu, tidak usah pakai apa-apa. Karena nanti tiba takutnya infeksi ya Bu ya, malah Iya. bisa menyebabkan luka Ibu jadi lama keringnya. Iya Ibu. Jangan dipakein apa-apa ya Bu. Siap Ibu. Nah selanjutnya, jika misalnya nanti Ibu menemukan nih ada yang tidak wajar ataupun bisa menjadi masalah pada area lukanya, Ibu bisa konsultasikan dengan saya ya Bu. Iya Ibu. Ibu bisa datang ke sini lagi. Baik Ibu, jika Iya, Ibu jika Ibu sudah mengalami masalah, Ibu bisa datang ke sini lagi. Selanjutnya, untuk kunjungan selanjutnya, Ibu bisa datang pada hari pertama nifas. Ibu bisa datang lagi ke sini untuk cek ya Bu. Iya Ibu, nanti saya datang kunjungan awalnya hari pertama nifas ya Bu ya. Nah iya betul Ibu. Baik, kalau begitu apa ada ingin yang ditanyakan lagi Ibu? Tidak Ibu, sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas. Baik, kalau begitu semoga cepat sembuh ya Bu ya, Iya cepat Ibu. pulih. Baik, terima kasih banyak Ibu. Iya Ibu, kalau begitu saya permisi ya Bu ya. Iya. Permisi Ibu. Iya Ibu.